Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web lanjut, yang dimana tugas tersebut adalah membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan framework web dan mampu menjalankan semua fungsionalitas dan diimplementasikan. Sebelum kita memulai penjelasannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Kus Irawan Indra Saputra, saya sendiri, dengan NIM 191351050. Yang kedua ada Ayi Riani 191351009. Yang ketiga ada Herman Kurniawan Gulo dengan NIM 191351036. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami membuat aplikasi berbasis web, yaitu pendaftaran BKK. Ini merupakan salah satu interface yang kita buat. Di sini ada nama lengkap, alamat, nomor handphone, KTP, nomor NPWP, Islamin, tanggal lahir, dan tanggal lahir ini saya menggunakan date, jadi otomatis input, kita tinggal pilih saja tanggalnya. Di sini ada sekolah asal, jurusan, email, tahun lulus, berat badan, dan tinggi badan. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuatnya, saya akan memberitahu tools-tools apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan aplikasi form pendaftaran BKK ini. Yang pertama ada ExamPP. Nanti di ExamPP ini kita akan menggunakan Apache sebagai modul PHP-nya dan MySQL. Dan nantinya kita akan membuat form pendaftaran BKK ini dengan menghubungkannya ke database. Ini database dari kelompok kami. Database BKK dengan tabel pendaftaran. Yang kedua ada Visual Studio Code. Nantinya codingan yang akan kita buat kita akan tulis di sini. Yang ketiga ada framework webnya. Kita di sini memakai framework Code Igniter. Nah, nih. Di sini kami menggunakan kode Igniter 3. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Selanjutnya kita akan coba membangun interface dari form pendaftaran BKK ini. Nah, ini merupakan tampilan interface yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama harus kita lakukan, buat terlebih dahulu folder dashboard yang berada di view. Di sini kelompok kami menggunakan Bootstrap 5, tapi kami menggunakannya secara online. Ini salah satunya, link, ref, http, bootstrap, css. Di sini di bawahnya. Jadi jika saya ingin menggunakan aplikasi ini, saya harus terhubung terlebih dahulu ke koneksi internet untuk menggunakan fungsi dari Bootstrap 5 ini.
Untuk header ini BKK SMKN 1 Tarumajaya yang warnanya backgroundnya hitam, bentuk codingannya seperti ini. Nah, di sini kan ada profil, lowongan, dan registrasi BKK. Jadi di sini ada ref, fungsi untuk memanggil file lain. Di sini tidak saya pergunakan karena saya belum membuat codingan dari bentuk interface profil, lowongan, dan registrasi. Jadi di interface-nya hanya muncul seperti ini, tidak bisa diklik. Untuk yang berwarna biru, di sini saya menggunakan Jumbotron. Nah, ini codingannya. Jumbotron, kelas Jumbotron. Untuk formnya, bentuk codingannya seperti ini. Ya, di sini saya memakai placeholder. Placeholder maksudnya di sini ada seperti ini nih, sesuai KTP. Gitu. Saya klik sesuai KTP akan hilang. Untuk bottomnya, nih di sini daftar bottom submit. Nah, setelah itu kita coba buat database-nya. Ketikkan terlebih dahulu MySQL, buka database-nya. Di sini ini database yang sudah kelompok 4 buat, database PKK, tabel pendaftaran. Nah, untuk mengkoneksikan database ini ke kode igniter, konfigurasinya cukup buka aplikasi, config, pilih autoload, cari libraries, tambahkan database dan season. Selanjutnya cari helper, tambahkan ULR dan model, tambahkan m_bkk. Ini nama sesuai dengan model yang nanti akan dibuatkan. Setelah melakukan setting di autoload, setelah itu kita setting di database.php. Scroll paling bawah. Di sini ada username, kita ganti root, dan database ya ganti sesuai dengan database yang dibuatkan nanti. Setelah melakukan konfigurasi database, selanjutnya kita akan buat bagaimana caranya data yang kita inputkan di form ini akan masuk secara otomatis ke database. Public function index this plot view dashboard digunakan untuk memanggil view dashboard ini sudah dibuatkan tadi. Kalau tidak dibuatkan function ini di controller, dia tidak akan terpanggil di web ini. Nah, untuk menginputkan data secara otomatis di form ini agar masuk di database, caranya seperti ini. Buatlah function lain berupa daftar dengan variabel data, nama lengkap, this, input, post, nama lengkap. Nah, ini merupakan nama kolom yang ada di database. Nama lengkap harus sama persis penulisannya, huruf besar, kecil, dan simbol-simbolnya. Untuk nama lengkap ini untuk input nama lengkap yang ada di
form nama lengkap. Jadi di saat kalian menginputkan nama lengkap di sini, fungsi controller ini akan berjalan. Nama lengkap akan diinputkan ke nama lengkap database, seterusnya sampai jumlah database yang ada. Tadi kan di form ada ya tanggal daftar codingannya, tapi di interface webnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini saya buat type-nya hidden, jadi tidak akan muncul. Nah, di sini saya buatkan variabel tambahan. Berhasil. Saya buatkan variabel tambahan ini untuk membuat logika baru. Meload folder daftar yang ada di view. Nih. Jika gagal dalam penginputannya, dia akan meload sukses regis yang ada di view. Itu. Coba kita praktekkan. Kita input Ayu Putri Melati. Nomor handphone kita isi asal, nomor KTP, PWP, kelamin, tanggal lahir, asal sekolah, jurusan, email, tahun lulus, berat badan, tinggi badan. Kita daftar. Nah, di sini tadi nih fungsinya nih. Saya membuat variabel berhasil. Jika berhasil, dia akan meload folder daftar yang ada di view. Nih. Interface seperti ini. Sama, hanya beda di isinya aja ini telah. Nah, ini nih. Nah, di sini ada memanggil Ecok nama lengkap. Nih. Selamat. Nah, dia akan memanggil database nama lengkap yang barusan diinput. Nih, Ayu Putri. Jadi, selamat. Ayu Putri berhasil terdaftar di PKK SMKN 1 Tarumajaya Bekasi. Nah, untuk bottomnya ini di sini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tentang MBKK Dekom PHP. Nah, di sini saya akan menggunakan full function-nya yaitu print satuan. Nah, jadi saya tidak menggunakan print secara keseluruhan seperti pada di PHP di database. Jadi di sini digunakan untuk print satuan, diambil dari tabel pendaftaran. Nah, untuk fungsi public function-nya detail datanya itu nomor KTP sama dengan 0. Maksudnya di sini mengambil data dari data pendaftaran berdasarkan pendaftaran di database di sini. Jadi di saat kita menginput suatu data,
dia akan daftar, dan terus di saat kita mencetak bukti pendaftarannya, dia akan mengambil data berdasarkan nomor KTP yang ini di atas. Nah, untuk kontrolnya listener pabriknya kita makin get data. Di sini saya mengambil data dari anggota dan mengambil data dari nama lengkap sini dengan variabelnya yaitu anggota. Ini nama lengkapnya. Nah, di sini ada fungsi public functionnya yaitu nomor KTP yang tadi sesuai dari MBKK di PHP. Yang ini untuk modelnya. Dia akan setelah mengambil data dari di database MBKK, dia langsung melot di view print PDF. Nah, di sini di kelompok kami ini kami menggunakan library PDF untuk menggunakan dalam fitur print dalam bentuk PDF. Nah, di sini saya akan menggabungkan mengkonfigurasikan print PDF di kode inter. Pertama-tama sebelumnya kita akan menghubungkan dihubungkan di internet komputer kita, terus kita membuka halaman browsernya. Nah, jadi kita ketiknya library PDF. Nah, di sini kita klik. Sebenarnya itu library FPDF ini merupakan yaitu suatu kumpulan kelas di PHP yang akan memungkinkan sebuah penggunanya dapat membuat suatu halaman dalam bentuk PDF dengan mudah dan tanpa perlu juga menginstal modul tambahannya. Itu masuk dari FPDF. Nah, sekarang untuk library FPDF-nya bisa di-download. Nah, di sini saya menggunakan yaitu versi 1.81. Dan teman-teman yang berhasil mendownloadnya bisa langsung diekstrak di. Nah, terus ekstrak filenya terus disimpan di triparty. Nah, taruh di sini aja. Kemudian nah, ini fungsi dari PDF-nya untuk memanggil fungsi PDF-nya. Setelah itu buatlah order PHP folder PDF di libraries yang ini. Nah, untuk memanggil function yang ada di third party yang ini, di sini masuk di lalu fpdf.com/php. Nah, setelah berhasil konfigurasi, nah teman-teman boleh saja mencoba salah satu modul yang ada di FPDF. Di sini ada di tutorialnya. Ini contohnya aja. Ini ada codingnya. Terus copy, terus di press, buat folder di view, bebas mau beri namanya apa aja. Terus di fresh, di
Kemudian sesudah di press, coba di posolnya. Sesudah di pressnya, jadi coba. Nah, di sini udah berhasil konfigurasinya. Kalau berhasil berarti teman-teman juga berhasil konfigurasinya. Tampilan print PDF-nya ini akan dilanjutkan oleh saudari Ayi. Nah, di sini ada set font. Set font itu ukuran kertas di PDF. Ini seperti ini. Nah, kertas PDF ini. Terus kemudian ada Arial, bold, dan 20. Maksudnya di sini tuh Arial tuh bukan nama. Nama huruf yang ada di PDF-nya, ada di kertasnya, terus ukurannya bold, ukuran hurufnya 20. Nah, kalau LN9 itu sama kayak enter. Terus di sini ada sel 0,10, bukti pendaftaran. Ini tuh maksudnya ini. Nah, ini tuh yang tadi. Terus kemudian ada sel 0,5 BKK SMKN 1 Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Terus selanjutnya ada set line white. Ini tuh garis yang ada di bawah ini, BKK SMKN 1 Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Nah, ini garis ini. Selanjutnya ada sel 40,6 nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini itu ngambil di database di sini. Kemudian di sini ada sel 40,6. Dokumen ini menyatakan bahwa ini, nah ini di bawah nomor pendaftaran. Terus kemudian ada nama. Di sini tuh sel 40,6 nama. Nah, nama lengkapnya ini tuh ngambil di database juga dan nama sesuai KTP. Begitu juga selanjutnya alamat, nomor handphone. Nah, untuk tanggal daftar, karena kita tadi di Google Form tidak ada memasuk tanggalnya. Nah, untuk tanggalnya tersebut kita ngambil di pas saat melakukan pendaftaran. Pas kita klik daftar, nah tanggal tersebut tercantum di tanggal pendaftaran di sini. Selanjutnya kita ada membuat cover baru untuk nama bulannya. Di sini kan ditulis tanggal daftar 13 Juli 2021. Nah, kalau kita tidak membuat ini cover date month ini, tulisan di sini itu 13/07/2021. Nah, untuk menggantinya, jadi kita membuat cover bahwa misalkan $, cover date month 7 sama dengan Juli. Jadi di sini 13 Juli 2021. Dan selanjutnya sel 40,6 telat mendaftar sebagai calon pelamar. Terus selanjutnya ada sel 40,6 untuk tahap selanjutnya akan dihubungi oleh pihak perusahaan terkait. Nah, ini setelah semua selesai, kita tutup dengan $, PDF output. Mungkin itu saja yang kami bisa prestasikan di kelompok 4 ini. Jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan atau yang salah, mohon untuk dimaafkan.
Dan kami akan mengakhiri dari presentasi ini dengan sekian dan terima kasih. Thank you.